Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua, dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan kembali sama-sama membahas pengakuan dari seseorang yang mengaku mantan pendeta, dan sekarang beliau ini sudah menjadi seorang mualaf. Dan seperti biasanya, mereka ini setelah keluar daripada kekristenan, mereka selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang kemudian paling cerdas semasa menjadi Kristen. Dan karena itu teman-teman, mari kita dengarkan pernyataannya dalam cuplikan video berikut ini. Saya menganalisis kalau kekuasaan Allah itu tidak sama dengan kekuasaan manusia. Kalau manusia bukan maha tetapi berkuasa. Kalau Allah bukan berkuasa tetapi maha kuasa. Nah teman-teman sekalian, pada bagian awal ini saja, tanpa melakukan analisis pun semua orang juga tahu, bahkan bocah pun juga tahu kalau Tuhan adalah maha kuasa dan manusia tidaklah memiliki kuasa seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Sebab Tuhan adalah pencipta dan manusia adalah ciptaan. Nah teman-teman, ini bagian begini saja, hal paling simple harus menggunakan istilah analisis. Ini memang upaya-upaya untuk menunjukkan agar mereka ini tampaknya adalah orang-orang yang pintar. Mari kita dengarkan selanjutnya teman-teman. Artinya satu, tunggal, single. Berarti kalau ada lebih daripada itu, ciptaannya. Nah teman-teman sekalian, beliau ini tadi berkata bahwa hasil dari analisisnya adalah Allah itu maha kuasa, manusianya adalah kuasa. Tetapi kemudian ia menjelaskan bahwa artinya Tuhan itu tunggal. Nah ini sebenarnya harus analisis yang sangat tidak nyambung. Pernyataan awal dengan pernyataan selanjutnya ini benar-benar tidak nyambung. Oke teman-teman, kita dengarkan lebih lanjut ya. Jadi keyakinan saya Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah satu. Mungkin karena ada bibit sedikit, karena bapak saya adalah Muslim, ibu saya Katolik. Tetapi saya ngambil jalur lain, yaitu aliran Pentakosta yang kritis di dalam teologi. Nah teman-teman sekalian, ungkapan-ungkapan seperti ini sangatlah tidak baik karena ini mengkotak-kotakan gereja. Ungkapannya tadi mengatakan bahwa aliran Pentakosta yang paling kritis dalam aliran teologi, ini adalah sebuah pemikiran, sebuah pernyataan yang sangat tidak baik sekali. Dan saya bersyukur orang seperti ini keluar daripada kekristenan dan menanggalkan jabatan kependetaannya kalau benar dia ini sebelumnya adalah pendeta. Karena itu teman-teman, mari kita dengarkan lebih lanjut. Lalu bagaimana saya itu bisa masuk agama Muslim? Karena saya harus tinggalkan kependetaan saya, jabatan saya tinggalkan kehormatan saya, intelektual saya tinggalkan aset masa depan saya, pusing pikiran saya mau bagaimana? Tinggal saya di pastori, kalau saya masuk Muslim, saya tinggal di mana? Apa yang saya makan? Bingung saya. Kalau saya ke pasar, saya harus bawa uang. Tapi kalau ke gereja atau ke masjid, harus bawa imam. Ini kasih kode atau apa sih sebenarnya? Nah teman-teman sekalian, perlu untuk diketahui bahwa dalam agama Kristen, khususnya kepada orang-orang yang kemudian menjadi pelayan, ini tidak semua bisa difasilitasi oleh gereja karena keterbatasan finansial. Ada gereja tertentu yang memang sudah mapan secara finansial, bisa memberikan fasilitas yang layak kepada para pelayan Tuhan yang ada di dalamnya. Tetapi ada juga gereja-gereja yang memang belum mapan secara finansial, kemudian para pelayan ataupun para pendeta, para gembala di dalamnya harus berusaha sendiri untuk mencari nafkahnya sehari-hari. Dan sejauh ini saya sangat tidak yakin mengenai kesaksian yang sudah disampaikan oleh beliau dalam cuplikan video yang sudah kita tonton ini mengenai fasilitas yang diperolehnya. Karena itu teman-teman, mari kita dengarkan selanjutnya. Komunikasi. Tapi saya pusing, stres saya. Setiap hari saya berjalan tanpa arah tujuan. Hanya di atas mobil, karena saya bingung. Saya berdoa, saya berkhotbah hanya di depan jemaat. Setelah itu saya nggak bisa lagi berdoa, makan nggak bisa berdoa, mau tidur nggak bisa berdoa, karena saya bingung berdoa kepada siapa. Yang sakit hati saya, saudara, kalau saya meninggal dipanggil Tuhan, Tuhan mana? Surga yang mana yang saya tempatin? Stres saya di situ. Nah teman-teman sekalian, kita bahas satu persatu ya mengenai tadi katanya Allah itu
tunggal, satu. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya ini sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Ini teman-teman bisa memperhatikan di video sebelumnya, tapi dalam bagian ini secara sekilas saja saya bahas mengenai kata Esa yang kemudian berasal dari kata Ibrani yaitu Echad. Saya sudah menjelaskan bahwa kata Echad ini sebenarnya penggunaannya di dalam bahasa Ibrani yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu Esa ataupun tunggal. Ini tidak pernah dipergunakan dalam konteks untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat jumlah. Ini berbeda teman-teman. Kata Esa yang merupakan terjemahan dari kata Echad dalam bahasa Ibrani selalu dipakai untuk menjelaskan suatu kualitas dari suatu kesatuan. Berbeda dengan kata Yahid yang walaupun dalam bahasa Indonesia juga bisa diterjemahkan dengan sebutan Esa ataupun tunggal. Kata Yahid ini kalau dalam bahasa Ibrani selalu digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan numerik atau kemudian angka-angka. Jadi sangat jauh perbedaannya berkaitan dengan Esa dan juga kata Yahid ini. Nah teman-teman, mengenai tadi pernyataan beliau bahwa dia bingung berdoanya kepada siapa dan bahkan nanti kalau masuk surga dia juga bingung. Nah teman-teman sekalian, dia ini mengaku pendeta yang kemudian berada di aliran yang dia klaim sendiri aliran yang paling kritis, tetapi dia tidak mengerti tentang hal dasar seperti ini. Nah teman-teman sekalian, mari kita melihat di dalam kitab Yohanes di pasal 14 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Ungkapan ini merujuk kepada kesatuan Tuhan Yesus dengan Bapa. Nah kemudian teman-teman sekalian, mari kita memperhatikan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-13 dikatakan begini. "Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Tidak hanya itu teman-teman, dikatakan lagi di sini, "Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Nah teman-teman sekalian, sebenarnya dari kedua ayat ini sudah sangat jelas bahwa kita bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga bisa berdoa langsung kepada Bapa di surga, karena pada akhirnya pengabulannya selalu saja dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus seperti dikatakan di dalam dua ayat yang sudah kita baca. Mengapa demikian teman-teman? Ingat bahwa misi atau tujuan utama dari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang sebelumnya telah rusak akibat dari keberdosaan manusia. Karena itulah dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah." Jadi kita kemudian menjadi terpandang di hadapan Allah Bapa itu karena pengorbanan yang dikerjakan secara sempurna oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemudian teman-teman, mengenai pernyataan beliau, nanti kalau dia mati, dia ini masuk ke surga, ke surganya siapa? Nah sebenarnya pernyataan seperti ini sudah diberitahukan, sudah dijelaskan oleh Alkitab bahkan sebelum beliau ini menjadi bingung. Hanya saja mungkin saja beliau ini tidak baca. Teman-teman bisa memperhatikannya di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 yang berbunyi, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena Tuhan Yesuslah yang telah mengerjakan keselamatan itu, maka satu-satunya jalan, satu-satunya akses yang diperoleh untuk kemudian masuk ke dalam kerajaan sorga itu hanya melalui Tuhan Yesus sendiri. Jadi sekian teman-teman, saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi yang mengaku ini mantan pendeta, ya saya secara pribadi sih tidak percaya, tetapi kalau teman-teman pun kemudian juga tidak percaya, ya silakan saja, karena memang berdasarkan pernyataan-pernyataan beliau sangat-sangat jauh dari kapasitas sebagai seorang pendeta. Jadi sekian teman-teman, semoga bagian ini memberikan edukasi kepada kita semua dan pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.